Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaah haji yang tergabung dalam kloter Ujung Pandang UPG 13 yang berasal dari Provinsi Maluku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Kloter, Bapak Pembimbing Ibadah, serta Bapak dan Ibu dokter dan perawat yang tergabung dalam Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI Kloter UPG 13. Perkenalkan, nama saya Dr. Rosi. Saya dari tim promotif preventif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih saya telah diizinkan untuk bertemu Bapak dan Ibu bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu jemaah haji Kloter UPG 13 pada hari ini untuk menyampaikan beberapa informasi kesehatan yang penting insya Allah bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu pada saat di Arab Saudi ini, pada saat di Mekah, dan juga nanti pada saat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sebelumnya, alhamdulillah ya, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW karena pada hari ini Bapak dan Ibu telah sampai di kota Mekah dan insya Allah akan menuju persiapan ke puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk itu, sebelum kita mulai acara penyuluhan, yuk Bapak dan Ibu, kita ini dulu ya. Bapak dan Ibu punya minuman kan ya? Yuk kita angkat bareng-bareng, kita minum. Nanti pada hitungan ketiga, jangan lupa kita baca bismillah dan kita minum. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu, agar kita lebih akrab satu sama lain, izinkan ya saya menyampaikan sebuah pantun kepada Bapak dan Ibu UPG 13. Kalau hendak menangkap belut ke tengah sawah, jangan lupa membawa senter. Kalau tetap mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu pakai masker. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memberikan materi penyuluhan mengenai PHBS. Ada yang tahu Bapak dan Ibu, kloter UPG 13? Apa sih yang dimaksud dengan PHBS tersebut? Ada? Nggak ada. Jadi PHBS itu merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS ya. Perilaku hidup bersih dan sehat yang harus Bapak dan Ibu jemaah haji lakukan selama di Arab Saudi agar kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat. Minimal yang sudah tetap sehat, yang sehat tetap sehat, dan yang sakit insya Allah akan segera cepat sehat. Agar kita semua bisa melaksanakan puncak ibadah haji dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Apa saja tuh perilaku hidup bersih dan sehat yang harus Bapak dan Ibu kerjakan selama di Arab Saudi? Yang pertama, Bapak dan Ibu jangan lupa selalu menggunakan APD. Ada yang tahu apa itu APD? Ada? Ya, betul Ibu. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri. Terdiri dari apa saja APD tersebut? Yang pertama, Bapak dan Ibu, begitu keluar dari pondokan, jangan lupa selalu menggunakan payung. Jadi pakai payung. Payung ini payung. Payung ini berfungsi untuk mencegah tubuh kita dari sengatan sinar matahari secara langsung. Jadi Bapak dan Ibu selalu bawa payung begitu keluar dari pondokan. Kalau tidak ada payung, pakai apa? Kita boleh menggunakan topi. Nah, ini bisa dipakaikan, jadi kita boleh menggunakan topi
Atau kalau tidak ada topi, bisa juga dengan menggunakan sajadah. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa sajadah ditaruh di atas kepala. Nah, kemudian yang kedua apa? Jangan lupa Bapak dan Ibu selalu menggunakan kacamata hitam. Jadi kacamata hitam ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari bahaya sinar ultraviolet dan juga melindungi mata dari debu dan juga pasir yang bisa menyebabkan terjadinya mata merah atau iritasi pada mata. Jadi begitu keluar dari pondokan, jangan lupa nih, tidak boleh ketinggalan Bapak Ibu selalu menggunakan kacamata hitam. Jadi selain melindungi mata dari bahaya sinar ultraviolet, juga berfungsi melindungi mata kita dari partikel debu atau pasir yang bisa masuk ke mata menyebabkan terjadinya mata merah atau iritasi pada mata. Nah, kemudian jangan lupa alat pelindung diri yang ketiga, Bapak dan Ibu selalu menggunakan masker. Masker ini ada dua, ada masker sekali pakai, disposable mask, ini dia. Ini dan juga masker kain. Masker kain ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita, melindungi tubuh dari infeksi, baik masker ya. Masker ini baik masker kain ataupun masker sekali pakai berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari bahaya infeksi saluran pernafasan akut. Jadi Bapak dan Ibu bisa boleh pilih masker ini. Ini masker kain ini juga bagus ya untuk menghindari tubuh kita dari bahaya mimisan. Jadi Bapak dan Ibu nanti masker kain ini dibasahi dengan menggunakan air. Kemudian Bapak dan Ibu peras, kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu pakai begitu keluar dari pondokan. Jadi dipakai seperti biasa. Nah, ini akan dia berfungsi untuk menyaring udara. Jadi kan kita tahu ya Bapak dan Ibu, udara di Arab Saudi itu kan sangat panas ya, beda dengan udara di Indonesia. Nah, jadi menggunakan masker kain ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari bahaya mimisan. Jadi pakai masker kain yang dibasahi, kemudian diperas. Nah, kalau masker sekali pakai atau disposable mask ini berfungsi untuk sama juga ya melindungi tubuh dari infeksi saluran pernapasan akut. Cara pakainya sama, yang warna biru ini madep ke depan. Jadi Bapak dan Ibu kaitkan di belakang yang ada bagian kawatnya atau kerasnya itu menghadap ke hidung ya. Nah ini, kemudian ini harus menutup hidung dan mulut. Jadi Bapak dan Ibu, nah seperti ini. Jangan lupa diikat. Nah ini harus rapat ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa, nah ini yang ada kawatnya disesuaikan dengan ukuran hidung kita. Seperti ini, nah, harus rapat kanan dan kiri. Nah ini untuk masker sekali pakai. Apabila basah atau sudah lebih dari 8 jam, sebaiknya Bapak dan Ibu ganti masker dengan yang baru. Ini masker sekali pakai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa selalu bawa botol semprot. Botol semprot ini Bapak dan Ibu harus isi dengan menggunakan air mineral atau air zam-zam. Air zam-zam lebih bagus lagi karena dia banyak mengandung elektrolit yang bisa menggantikan elektrolit yang hilang dari tubuh kita karena penguapan yang tinggi di Arab Saudi. Jadi yang cairan yang keluar dari tubuh kita bisa berupa dari urin atau air kencing dan juga dari keringat. Jadi diganti dengan menggunakan air. Jadi air ini, botol semprot ini diisi dengan menggunakan air mineral atau air zam-zam yang bagus. Jadi bisa juga dibuka, kemudian Bapak Ibu bisa minum atau Bapak Ibu bisa disemprot untuk bagian wajah atau tangan ini agar mengurangi atau menghindarkan tubuh kita dari bahaya heat stroke. Jadi jangan lupa botol semprotnya selalu Bapak Ibu bawa. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa apabila keluar dari pondokan harus selalu menggunakan alas kaki atau sendal.
Jadi alas kaki atau sendal itu diusahakan yang tidak berjepit. Nah, jadi kalau bisa pakainya yang seperti ini ya Bapak dan Ibu, yang slip on langsung masuk dan tidak ada jepitannya. Kalau bisa, kalau ada belakangnya itu bagus. Karena kenapa? Kalau Bapak dan Ibu menggunakan sendal jepit, dapat menyebabkan terjadinya lecet pada kaki Bapak dan Ibu atau pada jari-jari kakinya. Jadi sebaiknya menggunakan sendal yang langsung masuk atau slip on. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang paling penting nih, jadi sendal Bapak dan Ibu tersebut tidak boleh dititipkan kepada suaminya atau kepada istrinya atau kepada teman sekamarnya pada saat ingin ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi Bapak dan Ibu harus bawa sendiri. Jangan lupa Bapak dan Ibu bawalah kantong untuk tempat sendal. Jadi sendalnya itu Bapak dan Ibu masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan ke dalam tas tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu nih, tasnya ini selalu Bapak dan Ibu bawa. Saat di masjid tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dititip ke teman atau ke suami atau ke istrinya. Jadi selalu dibawa pada saat Bapak dan Ibu melakukan ibadah, baik itu sholat ataupun pada saat